tidak terlalu positif ya. Sekarang saja itu digembar-gemborkan. Ya, demokrasi itu lagi-lagi saya katakan itu baru abad-abad belakangan ya, abad 20, 21 itu menjadi semacam trendsmark gitu ya, semacam cap dagang lah gitu ya, cap dagang dari bangsa Nordik dan Anglo-Saxon, Amerika. Nah, itu kan apa dagangan politiknya itu kan ini ya, apa, ayo kita kembangkan negara demokrasi, dan kalau ada negara yang dianggap nggak demokratis, dia kemudian menyerang ya, penguasanya gitu ya. Bagaimana kalau misalnya dulu ketika di Palestina tidak merestui dan kemudian mereka mengintervensi negara tersebut, bahkan menurunkan ya, menurunkan kepala negara. Jadi ini sesuatu yang tidak terlalu positif sebenarnya ya. Jadi kenapa kemudian disandingkan dengan Quran gitu kan? Nah ini pertanyaan kritis kita itu kan seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita harus ini juga harus kritis juga. Ini jangan sebenarnya tidak perlu gitu kita. Tapi di samping sisi gelap demokrasi, itu kan sisi gelap demokrasi ya. Jadi kalau demokrasi itu misalnya kita berkumpul 100 orang, lalu kemudian 100 orang itu memutuskan bahwa ya kita minum khamr aja rame-rame nih gitu ya. Lalu kemudian 90%, 90 orang setuju untuk minum khamr rame-rame. Ya sudah jalan gitu. Itu demokrasi itu begitu. Jadi demokrasi itu tidak pada awalnya tidak berpijak pada nilai-nilai. Nah ini praktek demokrasi itu kan seperti itu. Oke, kalau memang demikian, lalu apa alasan kita kemudian menyandingkan demokrasi dengan Al-Quran? Ini jangan-jangan pesanan dari Paman Sam ya, dari Amerika gitu ya. Oke, orang Islam harus berdemokrasi karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat demokrasi. Jangan seperti itu ya. Oke, baik. Kita melihat demokrasi sebagai suatu produk manusia yang yang tadi yang tidak ideal pada dasarnya, tetapi juga demokrasi itu ternyata kalau kita pikirkan itu ada baiknya ternyata. Jadi ada baiknya. Baiknya apa? Dalam sistem demokrasi itu ada pembatasan kekuasaan. Nah, ini penting ya kalau dalam konteks dalam konteks Islam ya. Islam itu kan tidak sangat anti terhadap kezaliman, anti terhadap imperialisme, anti terhadap kediktatoran ya, yang sewenang-wenang ya. Karena kan kalau kita lihat salah satu pilar Islam yang paling yang paling penting itu adalah konsep adalah konsep keadilan. Kalau kita khutbah Jumat ya, ini bapak-bapak ustadz ini kan para asatid ini kan sering sholat khutbah Jumat. Nah di akhir khutbah Jumat itu ada satu ayat yang selalu dikutip. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ini sisa-sisa tafsir hadis saya ini, Mas. Ya.
Sisi tafsir hadis. Saya biasanya jarang-jarang ngutip ayat. Di forum ini aja saya ngutip-ngutip ayat. Oke, jadi eh, konsep keadilan. Jadi bagaimana kita bisa mengawal eh, urusan publik kita. Urusan publik itu urusan kesejahteraan, urusan kesehatan, ya, urusan pendidikan. Kalau pemimpin kita itu zalim, gimana cara supaya eh, kita tidak melahirkan pemimpin yang zalim? Nah, jawabannya demokrasi gelapnya, tetapi ternyata ada manfaatnya juga. Jadi ada istilah dalam usul fikih itu, uh, saya lupa ya itu. Jadi kalau nggak dapat semuanya, jangan buang semuanya. Ingat tidak ini? Oh, ada yang ingat nggak Ustadz ya? Jadi uh, begitu juga demokrasi. Demokrasi itu memang ada sisi negatifnya, tapi juga ada sisi positifnya. Sisi Itu positifnya Melayu adalah Drokukuluh, Layu ya, Trokukuluh, Pak. ahsan tuh Mas. Itu. Jadi um, apa sistem demokrasi ini mungkin kita mengontrol kekuasaan. Nah, ini pentingnya ya. Jadi supaya tidak sewenang-wenang, tidak seperti Firaun gitu ya, maka kita perlu demokrasi. Nah, disinilah kita menempatkan demokrasi secara positif. Nah, lanjutannya bagaimana konteks apa ide demokrasi kalau dikaitkan dengan agama kita, dengan Islam? Apakah kompatibel atau tidak? Nah, ini pertanyaan klasik ya, pertanyaan klasik bagi kita kaum muslim modern di dunia modern sekarang adalah kalau dalam konteks tema ini, apakah demokrasi itu kompatibel dengan Islam? Atau pertanyaan yang lebih mendasar itu adalah seperti tema diskusi pada malam hari ini adalah apakah demokrasi itu ada di dalam Al-Quran atau inspirasinya ada nggak di dalam Al-Quran? Nah, ini pertanyaan klasik, tetapi pertanyaan yang sudah lama diajukan, tetapi ini selalu baru kalau kita ini ya, kalau kita diskusikan. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa menjawab itu, kalau misalnya Islam tidak mengenal demokrasi, ya memang nggak ada istilah demokrasi. Kalau kita cari dalam Al-Quran nggak ada. Nama demokrasi gitu ya, nggak ada. Gitu. Nggak ada. Kita tidak akan temukan itu ya. Kata demokrasi atau demokrasi dalam konteks klasik juga ya, pemikiran klasik juga kita tidak mengenal. Kita mengenal misalnya sistem apakah khilafah gitu ya, khalifah dan seterusnya. Sistem demokrasi ini nggak dikenal. Di dalam Al-Quran, nah kalau kita yakin betul bahwa Al-Quran ini bicara banyak hal, kita kan yakin ya sebagai Muslim ini bahwa Al-Quran itu karena dia panduan hidup bagi kita, maka dia pasti bicara tentang segala hal tentang kehidupan kita. Termasuk cara mengurus negara, cara untuk membuat sistem pemerintahan, ya, ngurusi urusan-urusan publik, dari yang publik sampai dengan yang privat. Gitu ya. Urusan publik itu ya urusan kenegaraan, keadilan, misalnya. Nah, nanti ada beberapa kata kunci yang itu bisa menjadi cara kita masuk ke Al-Quran ketika disandingkan dengan konsep demokrasi. Jadi Al-Quran ini ya kalau bagi kaum muslim ya, bagi kita itu ya lengkap lah gitu ya. Meskipun lagi-lagi misalnya apakah Al-Quran bicara politik? Ya, Al-Quran bicara politik. Bicara seperti apa Al-Quran itu? Ketika bicara politik, apakah Al-Quran bicara tentang sistem politik, gitu ya? Apakah Al-Quran bicara tentang negara? Gitu ya?
apakah Al-Quran bicara tentang bagaimana pemilihan umum? Jelas pertanyaan-pertanyaan saya itu akan dijawab secara negatif. Enggak ada itu. Sistem politik dalam Al-Quran enggak ada. Tidak ada satu ayat pun yang menyebut sistem politik gitu ya dalam Al-Quran. Meskipun ada yang mencocok-cocokkan ya, ini sistem ini enggak ada. Model negara enggak ada juga. Gitu. Jadi itu mungkin kalau kita menginvestigasi Nabi, Nabi akan mengatakan kalian lebih tahu daripada aku. Untuk urusan seperti itu. Oleh karena itulah maka yang bisa kita cari di dalam Al-Quran itu adalah prinsip-prinsip kenegaraan. Prinsip-prinsip politik. Demokrasi juga